Bapak, makasih untuk firman-Mu yang gak pernah berubah. Di tengah kehidupan yang banyak sekali berubah, zaman yang gak bisa dipercaya, tapi kami punya firman Tuhan yang tetap ada dan selama-lamanya ada. Kami bersyukur untuk hal itu. Bapa Sorgawi, kami juga ingin pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan yang kekal itu. Karena itu kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami sesuai dengan konteks kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau yang mengerti pergumulan kami. Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam keseharian kami. Apa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Karena itu kami terbuka kepada firman-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa mohon demi nama Tuhan Yesus. Dan kami siap mendapatkan berkat firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, shalom. Semoga semuanya baik ya. Masih baik? Oke saudara sekalian, kita baca firman Tuhan hari ini yang berasal saudara sekalian dari kitab Yakobus. Kitab ini saudaraku ditulis cukup praktis dan berharap selama kita membedah ayat-ayat di dalam bagian ini kita mendapatkan hal-hal yang kita bisa pegang dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Living the word atau menghidupi firman. Ada banyak ayat, tapi beberapa ayat saya akan kutip dan kemudian kita akan bicara dan kita akan merenungkan bagian-bagian itu. Kita baca dulu dua ayat yang ayat-ayat itu kita akan baca bersama-sama dan kemudian nanti saudara sekalian ayat-ayat itu kita akan bicarakan di dalam poin-poin nanti yang akan kita bicarakan sebelumnya ya. Baik saudara sekalian, penelitian dilakukan dan kemudian ternyata ada banyak orang yang merasa insecure. Saudara sekalian, apa itu insecure? Insecure itu rasa gak aman, rasa gak mampu, rasa gak percaya diri, rasa gak siap untuk mengatasi masalah. Bahkan semuanya itu dikendalikan oleh karena ketidakpastian. Saudara sekalian, kalimat ini sering kali insecure nih gua nih. Saudara sekalian, kalau misalnya kita ngalamin kehidupan seperti demikian, apakah solusinya? Rasanya kalau misalnya definisi yang diberikan oleh organisasi psikologi Amerika ini seperti demikian, maka kemungkinan besar kita bisa ada terjangkit atau dikuasai oleh perasaan insecure ini. Sebab insecure itu selalu berbicara tentang hal ke depan dan apakah kita tahu itu pasti atau tidak. Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa dirinya nggak ajak gitu ya, nggak aman begitu. Karir susah, pekerjaan susah. Saya nggak tahu dengan kalian, jarang ketemu dengan kalian, tapi kalau ditanya bisnis gimana, jawabannya, wah susah. Nah saudara sekalian, keadaan yang susah itu dan nggak pasti ke depan itu bisa membuat insecure. Tapi kalau kita ngerasa begitu, jangan takut, sebab 6 dari 7 orang menurut UN atau United Nations PBB, 6 dari 7 orang di seluruh dunia dihinggapi perasaan tidak aman, insecure tadi. 6 dari 7. Jadi rupanya ini suatu fenomena kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Dari sekian miliar orang di dunia ini, 6 dari 7. Meskipun kekayaan global lebih tinggi dari sebelumnya, masa depan. Dan perasaan ini kemungkinan diperburuk oleh pandemi. Saudara sekalian, apakah kita sedang ada dalam kondisi seperti itu juga? Setiap kali kita bangun, hati kita merasa, aduh kok hidup segini banget ya. Mungkin bisnis Anda baik, tapi bagaimana dengan relasi di rumah tangga? Mungkin rumah tangga Anda baik, tapi bagaimana dengan masa depan anak-anak Anda? Kalian kalau kita mengalami itu, maka itu sesuatu yang lumrah wajar terjadi. 6 orang dari 7 orang di dalam dunia ini mengalami hal itu. Ketidakpastian dan membuat insecure. Coba sekarang lihat kiri kanannya.
Kira-kira wajahnya insecure nggak? Mungkin ada yang mikir besok gue makan apa nih, ya gitu ya. Besok bisnis gimana nih. Bilang sama kiri kanannya, jangan insecure, ada solusinya. Asik. Nah saudara sekalian, kenapa saya angkat ini? Karena Yakobus ditulis kepada orang-orang yang secara wajar bisa insecure sebab kondisi jemaat mula-mula, saudara sekalian. Mereka tertekan, secara ekonomi mereka biasa-biasa aja, middle low saudaraku kebanyakan. Banyak janda, banyak anak yatim, dan mereka saudara sekalian dipersekusi. Ada banyak orang yang benci kepada mereka, sehingga kalau seorang dibaptis nggak kayak gini, sekarang di foto-foto kemudian pesta makan. Kalau pada zaman itu, kalau kita berani membaptis diri, dan kemudian menyatakan bahwa kita menjadi seorang Kristen, bisa jadi keluar dari ruangan baptisan itu nyawa kita melayang. Sebab secara politik kekristenan itu dijadikan kambing hitam terhadap banyak kondisi sosial yang terjadi. Jadi kondisinya sebenarnya membuat jemaat pada waktu mula-mula itu insecure banget. Namun kita melihat di dalam catatan Alkitab mereka kuat. Kenapa? Itu yang kita mau belajar. Saudara sekalian, sebenarnya banyak juga yang kalah. Tapi mereka yang berhasil, yang terekam di dalam Ibrani pasal ke-11, pahlawan-pahlawan iman, mereka itu berhasil karena mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 47-48, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataan serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, apa katanya? Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu. Ibrani bilang pada waktu jemaat mula-mula mereka disiksa, mereka dikucilkan, mereka dihina, mereka dipandang rendah. Bahkan ada yang menderita secara fisik, tapi toh mereka tetap bertahan. Bahkan mereka tetap bisa menyaksikan tentang iman mereka. Why? Karena mereka melakukan ini. Kalau sekarang saya dan saudara merasa bahwa bisnis kita tidak pasti, rumah tangga kita tidak pasti, relasi kita tidak pasti, hari ini ada berita baik buat setiap kita. Sebab ada yang pasti yang bisa membuat engkau bisa bertahan bahkan melewati badai itu. Kalau engkau berpegang kepada yang pasti itu, entah kapan, mungkin butuh prosesnya lama, butuh waktu proses tertentu, tergantung saya dan saudara mau seberapa ikut daripada proses itu saudara sekalian, maka kita akan bisa bertahan di tengah badai itu. Kok saya bilang tergantung kita? Iya dong. Saudara sekalian, misalnya sekarang saudara divonis oleh dokter kolesterol tinggi. Tapi saudara senang makan kambing muda tegal. Menurut saudara ini baik atau tidak baik? Ya tergantung saudara mau kapan berhenti gaji lemak-lemak. Dan kemudian mau kapan berhenti untuk makan-makan yang lemak jenuh. Dan mulai kemudian mendisiplinkan olahraga. Tergantung saya dan saudara. Begitu juga rupanya. Saudara sekalian, Tuhan adalah satu pribadi yang tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Badai apapun di dalam dunia ini, dia tetap ada. Badai silih berganti di dalam sejarah manusia, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin untuk itu. Nah, saya dan saudara bisa bertahan di dalam badai itu kalau kita berpegang kepada dia, tapi juga bergantung kepada kesediaan saya dan saudara mengikuti proses yang dia inginkan. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Saya mau di tengah keadaan yang insecure ini, yang gak aman ini, saya pengen merasakan aman itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, mendengarkan. Kita baca ayatnya yuk, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kuasihi, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan. Ini bukan masalah siapa yang paling banyak ngomong dan siapa yang paling banyak diam. Enggak, bukan itu. Tapi nadanya saudaraku, konteksnya adalah kalau kita pengen bicara itu karena kita ngerasa pengen didengar. Kadang-kadang kita enggak berani untuk berdiam diri dan mendengar orang lain karena kita pengen orang lain yang mendengar kita, bukan kita yang mendengar orang lain. Pada dasarnya, pada akhirnya saudara sekalian, itu mengekspresikan sebuah keinginan untuk kita selalu menjadi center.
Nah, Yakobus bilang, jangan begitu, dengarkan firman Tuhan. Jangan engkau yang ngomong sama Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, mendengarkan firman Tuhan itu nggak mudah zaman sekarang. Apalagi menurut saudaraku penelitian yang ada di April 2025 dengan media sosial yang ada dari 5,31 M account yang ada, orang itu saudara sekalian berseliweran yang dia dengar. Dan menurut penelitian itu rata-rata 80% dari 5,31 miliar orang yang punya account itu 7-8 jam sehari. Memang kerasanya saudara sekalian ngeliatin story gitu ya, ngeliatin reels kayaknya enak aja gitu ya, di scroll gitu ya jempol kita. Tapi lama-lama kita sadar, udah setengah jam, udah sekian jam. Dan kemudian pada akhirnya menurut penelitian itu 7-8 jam sehari, belum game online-nya. Belum lain sebagainya. Nah saudara sekalian, kalau 7-8 jam untuk ini, kapan kita dengar firman Tuhannya? Pak Henriku, saya buka Instagram, buka aplikasi. Ya sorry ya kalau keceplosan mereknya, aku gak sponsor mereka ya. Aplikasinya, tapi yang Kristen, iya bagus. Tapi yang lain gimana saudara sekalian? Saya mengencourage saudara, bukan saya anti dengan hal ini, tapi ini fakta. Dan kalau engkau dan saudara nggak menyadari ini, bisa jadi saudara sekalian waktu engkau lebih banyak untuk mendengarkan berita dari dunia, berita dari orang yang kadang-kadang penting nggak penting saudara sekalian. Lalu kemudian kita lupa dan nggak mendengar firman Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak bicara, tapi karena kita terlalu banyak yang kita dengar. Coba lihat, 7-8 jam, katakan 7 jam sehari. Dalam 1 minggu kali 7 berarti 49 jam. Itu berarti ada 2 hari total 24 jam orang itu berkegiatan seperti ini. Wasting, how about that? Wasting time. Nah saudara sekalian, saya mengencourage saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati lebih banyak kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berjanji, kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di hari ini kalau engkau bisnismen ngelihat begitu gelap ke depan, cari firman Tuhan dan minta sama Dia. Sebab semua hikmat, semua kepandaian, semua hal yang terjadi di depan enggak tertutup di hadapannya. Dia tahu. Bahkan engkau dan saya nanti setelah melewatinya akan ketawa. Tahu begini gua gak akan ngomel. Nah saudara sekalian, kita gak tahu tapi Tuhan tahu. Kalau sebuah pesawat masuk kepada badai dan dia gak bisa ngelihat karena begitu gelap, maka dia mengandalkan 2. Satu radar yang ada dan komunikasi dengan ATC, Air Traffic Control. Air traffic control itu akan menolong dia untuk ke kanan, ke kiri berapa derajat, naik ke atas, turun ke bawah saudara sekalian. Dan selama dia mengikuti itu, karena itu tahu dengan radarnya, dia posisinya di mana dan harus kemana, bagaimana keluar dari badai itu, maka dia akan selamat. Hari ini banyak anak Tuhan nggak bisa keluar bukan karena Tuhannya sudah nggak punya kuasa. Tuhannya tetap punya kuasa, tapi anak-anak Tuhannya bandel. Diomongin hatinya keras kepala. Bahkan mereka nggak punya waktu kepada Tuhan. Dia berkata pada Tuhan, Tuhan tahu nggak masalahnya begitu banyak. Lalu Tuhan oke, kapan kita bisa ngopi? Oh sorry, udah banyak sekali masalahnya, kita nggak bisa ngopi. Saudara sekalian, Tuhan sayang engkau dan saya. Dia nggak mau engkau tersesat. Dia nggak mau pesawatmu hancur kena badai. Dia ingin membawa engkau keluar dari badai itu. Tapi stop dan berhenti dengan banyak suara yang lain. Beri waktu untuk Tuhan berbicara. Mendengar. Yang kedua saudaraku bukan hanya mendengar, menerima. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan. Setelah mendengar, saudaraku ada problem yang kedua. Kita bisa mendengar tapi kita belum tentu sepakat. Kita mendengar bahwa Tuhan baik, tapi hati kita bisa masih mendumel karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Tuhan baik, kenapa dia bisa? Kok saya nggak bisa?
Kita lupa prinsip-prinsip seperti talenta. Kita lupa prinsip-prinsip tabur tuai. Kita lupa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia penuh dengan anugerah, dia adalah Allah yang adil pula. Kita lupa bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau kita minta ular, dia tetap kasih ikan kepada kita. Dia bijaksana sekali. Tapi karena hati kita nggak mau terima kenyataan itu, kita balik faktanya dan seakan-akan kita mau mengajar Tuhan apa yang harus dia lakukan kepada kita. Saudara sekalian, ketika kita tidak mau menerima sepakat kepada firman Tuhan, sebenarnya itu adalah akar daripada keberdosaan kita. Kita nggak percaya sama Allah karena kita ingin menjadi Allah. Kita ingin mengontrol semuanya. Kita ingin menjadikan semuanya seperti yang kita mau. Berapa banyak di antara kita yang merasa doanya nggak dijawab karena doa itu tidak dijawab oleh Tuhan, tidak seperti apa yang diminta. Berapa orang yang merasa undur dan merasa sia-sia beribadah karena apa yang dia expect tidak seperti apa yang dia rindukan, saudara sekalian, terjadi. Padahal Tuhan selalu memberi yang terbaik buat orang tersebut. Saudara sekalian, selain mendengar, beri waktu buat dia, terima. Katakan kepada Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu itu Tuhan. Sekalipun badai bergelora, tapi aku mau percaya Tuhan. Saya jadi ingat saudara sekalian, waktu Petrus dan murid-murid ada di dalam badai, Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus berjalan di atas air, menyapa mereka dan berkata, jangan takut, ini aku. Lalu kemudian Petrus berseru, kalau engkau itu Tuhan, buat aku bisa berjalan di danau ini, di atas air. Lalu kemudian Yesus berkata, mari ikutlah. Saudara sekalian, Alkitab mencatat ketika dia mendengar, lalu kemudian bergumulan hatinya saudaraku, dan muncul ketidakpercayaan dan akhirnya dia tenggelam. Begitu mau tenggelam, Yesus ambil tangannya, angkat kembali, dan Yesus berkata, mengapa engkau bimbang, hai orang yang tidak percaya, yang kurang percaya. Hari ini mungkin engkau mendengar firman Tuhan, tapi apakah engkau percaya? Apakah engkau amini akan hal itu, saudara sekalian? Kalau engkau mau bertahan, bahkan melewati badai ini, selain engkau terima, aminkan itu. Mungkin engkau gak ngelihat hasilnya sekarang. Sebab itu hasil mungkin setahun depan, 2 tahun depan, 7 tahun, 10 tahun ke depan. It doesn't matter. Sebab masa depan itu pasti ada di dalam tangan Tuhan. Kita kadang-kadang serakah, pengennya sekarang di sini, seperti anak kecil. Sekarang di sini, lalu kita ngamuk-ngamuk, sekarang di sini. Saudara sekalian, kalau kita seorang anak kecil di bawah umur 10 tahun, lalu kemudian maksa bapaknya beliin dia motor, dia pengen ke Pangandaran sendiri, sekarang di sini. Wah, saudara sekalian, mungkin kalau misalnya orang itu nggak bijak, dia kasih, saudaraku. Tapi kalau bapak yang baik, dia tahu kapan akan memberikan kepada anaknya itu. Oke, mendengar, menerima, dan yang terakhir itu adalah melakukan. Katakan melakukan, 1, 2, 3. Baca ayatnya 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bukan mendengar, lalu kemudian sepakat. Amin Tuhan untuk hal itu. Tapi hidupin firman Tuhan. Lalui firman Tuhan itu bersama-sama saudaraku. Saya kutip kembali ayat yang tadi kita baca. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya, kita seperti menggali fondasi rumah kita. Semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin dalam. Dan waktu badai itu ada, kemudian rumah kita ternyata menjadi kokoh. Saudara sekalian, saya sedih, tapi saya mau lempar di sini anak muda dengan generasi yang baru. Mungkin saudara sekalian satu waktu Anda yang harus berbicara kepada generasi Anda. Banyak orang berkata, waduh di bisnis mah gak bisa prinsip firman Tuhan diterapin. Beda dunia. Saudara sekalian betul begitukah? Nah saudara sekalian, menurut saya tidak demikian. Ada banyak orang anak Tuhan yang mencoba untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam dunia bisnis mereka. Betul, tidak semuanya cocok. Betul, tidak semua konteks bisa diterapkan. Tapi at least mereka datang dengan hati yang bersyukur dan hati yang percaya bahwa firman Tuhan itu benar dan bisa diaplikasikan di dalam dunia bisnis mereka.
Saudara sekalian, mungkin saya dan saudara di sini sekarang bergumul dengan bisnis, tapi mungkin karena saudara nggak berjalan dengan Tuhan. Saudara nggak minta suara Tuhan. Saudara nggak minta pendapat Tuhan. Apakah saya harus ke kanan, ke kiri? Apakah saya harus berbisnis dengan orang ini atau tidak? Apakah orang ini hatinya jahat apa enggak? Apakah orang ini punya rekayasa, punya rencana ke depan apa enggak? Kita jalan aja sendiri. Apalagi kalau itu saudara sekalian kita dipromosikan dengan uang yang lebih besar. Dan rasanya kemudian kita ngerasa fine-fine aja. Lalu kemudian satu kali kita mentok, kita ketipu, kita kemakan, lalu kita protes sama Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinin? Tuhan mungkin ngomong, yang lalu gua udah mau ngomong sama engkau. Yang lalu gua udah bilang, jangan dengan orang itu. Jangan ke sana, jangan. Tapi engkau gak mau denger sih. Ya udah biarin supaya engkau tahu rasanya kalau gak dengerin suara saya. Saudara sekalian, jadi banyak. Saya juga dengar saudaraku ada satu produk kesehatan begitu ya, yang menerapkan firman Tuhan. Bahkan di seminar-seminar mereka ada firman Tuhan yang diberitakan menjadi sebuah revival. Saudara sekalian, saya bermimpi satu di antara pebisnis itu adalah engkau yang menerapkan firman Tuhan. Dan setiap orang mungkin di karyawanmu duduk berdoa bersama-sama minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan di dalam bisnismu, saudara sekalian. Nah, oke. Setelah bicara bahwa murid-murid awal, gereja awal itu harus mendengar, menerima dan melakukan, penulis Yakobus di ujung daripada pasal itu beri 2 contoh. Contoh yang pertama itu adalah, ayo kita baca. 1, 2, 3. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Menurut saudara, ayat ini paling cocok buat cowok apa buat cewek? Mumpung hari ini Mother's Day. Happy Mother's Day, ayatnya dari Kohen, Yakobus 1 ayat 26. Nggak ada gender di sini sih sebenarnya. Tapi Tuhan minta supaya kita nggak cepat untuk ngomong komentar, sok tahu. Tapi kita mau mengendalikan omongan kita dan kemudian kita berrefleksi dengan Tuhan. Sebenarnya ini adalah contoh mempraktekkan iman dalam kehidupan keseharian. Siapa yang nggak ngomong sehari-hari? Ngomong dong, tapi kita ngomong apa? Saya pernah punya soal. Satu kali waktu di 2002, kan saya pertama di tahun 2002 ya melayani GK Anugerah. Nah waktu itu saudara sekalian kita lagi pertama kali kebaktian kontemporer. Jadi soundman lalu kemudian pemusik juga masih belajar lah, masih belajar. Nah satu kali kebaktiannya cukup kacau. Lalu kemudian maksud saya adalah saya mengencourage soundman untuk mereka memperhatikan detail yang ada dan kemudian cari solusinya. Nah cuma yang gak bijaknya saya ngomong di warta. Jadi saya ngomong begini, halo teman-teman di Sound System, thank you pelayanannya. Tapi tadi ada sedikit gak enakan ya, nanti kita ngobrol ya. Menurut saya oke. Tapi saudara sekalian, sebulan kemudian para soundman datang kepada saya dan minta waktu. Kohen bisa ngomong gak? Boleh, oke. Sebelum kebaktian. Lalu kemudian mereka duduk dan bilang, Kohen bulan lalu Kohen ngomong kayak begini, kita gak bisa terima. Tahu nggak Kohen, ini kan baru pertama. Kita juga mumet, kita juga nggak suka, kita juga bla bla bla. Wah keluar semua. Waduh, saya nggak nyangka perkataan saya yang saya pikir netral itu membuat hati orang bisa seperti itu penerimaannya. Rupanya reseptor atau penerima itu bisa bergantung sesuai dengan konteksnya. Ya saya mengerti pada waktu itu karena tekanan sedemikian rupa sehingga mereka merasa insecure juga. Dan kemudian saudara sekalian saya bilang sama dia, maksud saya begini dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan mereka tahu saya tidak sedang rebuke mereka, tapi saya sedang mengajak mereka sama-sama satu tim untuk mengerjakan bagian mereka lebih baik lagi. Lihat, aku gak ngomong kayak gimana, tapi saudara sekalian bisa diterima gak benar. Apalagi kalau kita ngomongnya asal, apalagi kalau kita membiasakan kata-kata kotor, apalagi kalau kita biasakan kata-kata dari neraka keluar, mati lu. Nggak ada berkat lu. Saudara sekalian,
Ini praktek daripada iman. Bahwa kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari diri kita. Kita mengekangnya saudaraku. Tapi saudara sekalian, bukan hanya di situ. Lalu kemudian saudara sekalian Yakobus kasih contoh yang kedua. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam. Oh, rupanya bukan hanya masalah interaksi kita di dalam skup yang kecil. Yakobus mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama itu saudara sekalian di dalam konteks yang lebih luas. Saudara sekalian, kepada mereka yang membutuhkan, kepada anak yatim, kepada janda-janda. Karena tadi saya bilang konteks jemaat di sana, saudaraku, sedikit sekali orang yang berduit. Mereka banyak adalah orang-orang yang dibuang, adalah janda, adalah yatim piatu. Mereka bisa jadi janda karena mati suaminya atau karena mereka ditinggal suaminya nggak mau percaya menjadi orang Kristen. Susah sekali. Tapi jemaat didorong untuk melakukan firman Tuhan untuk mengerjakan itu. Nah, saya punya contoh untuk hal yang kedua ini. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan pelayanan badan misi. Kadang-kadang saya itu suka susah hati untuk menjelaskan. Pertanyaannya suka begini, kenapa sih kok ke Sumba? Sumba kan mahal. Satu kali terbang Sumba itu bolak-balik 7 juta, satu orang. Saudaraku, kita pernah 30 orang, kamu kalikin sendiri. Itu belum sewa mobil di sana, kemudian akomodasi dan makanan. Memang mahal. Memang mahal, tapi nggak pernah saudaraku kita minta-minta sama orang. Bahkan setiap orang yang datang harus cari fundraise untuk mereka biaya hidup atau biaya transportasi mereka. Terus kenapa ke sana? Karena ayat ini. Ayat ini didapatkan oleh badan misi pada sebelum dan masa-masa bergumul kita harus kemana? Mazmur 84 ayat 6, boleh kita baca 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan. Saudara sekalian, waktu kita landing di sana, lalu kemudian kita ngelihat makam itu ada di mana-mana. Kiri kanan ada rumah, depannya pasti ada makam. Ini perkampungan dan makam-makam itu ada di sana. Seperti ayat firman Tuhan, apabila melintasi lembah Bakah. Lalu kemudian Tuhan membawa satu visi, itu akan menjadi tempat bermata air. Pada akhirnya kita punya sekolah namanya air hidup. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara sekalian, ayat ini diterima dan kemudian dikonfirmasi bahwa ketika sudah ada di Sumba, lalu kemudian kita lihat, iya ini yang Tuhan mau. Saudaraku, kita juga nggak sendirian, kita undang teman kita dari Covenant untuk mengkonfirmasi apakah Tuhan panggil kita di sini, apakah ayat ini memang untuk kita. Dan saudara sekalian memang terjadi demikian. Dipikir-pikir, bersyukur Tuhan kasih ayat ini. Kalau Tuhan kasih ayatnya untuk Pakistan, Mongolia, Uzbekistan, saudaraku, Kamsiah GKI Anugerah baru dikasih di sini. Belum levelnya untuk pergi-pergi ke tempat-tempat yang begitu luar biasa penderitaannya atau kekuatan yang perlu diberikan saudaraku. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana untuk Indonesia, Tuhan punya rencana untuk dunia. Dan karena Tuhan punya rencana untuk Indonesia dan punya dunia, Dia perintahkan gereja ini ke sana, gereja ini ke sana, gereja ini ke sana. Jadi kalau saudara berkata, kenapa harus ke Sumba? Saudara sekalian, ini ayatnya. Dan saudara sekalian, sebagian di antara kita juga bergumul untuk Jawa Tengah, itu juga ada ayatnya. Bukan hanya sebarang kayak hitung kancing gitu. Itu digumulkan, didoakan, dipuasakan. Tuhan pengen kita kemana? Sebab yang punya gereja ini Tuhan. Tuhan yang punya rencana, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana untuk melakukannya. Nah saudaraku, saya dan tim gak pernah bermimpi akan melihat hasil yang seperti sekarang ini. 11 tahun pelayanan di sana dan Tuhan yang menyatakan ayat firman Tuhan ini. Saudaraku, di sana kita mulai dengan anak-anak pada waktu itu ya, semua anak-anak dikumpulkan lalu ikutan, ada yang kasih Pepsodent, kasih sabun, didoakan. Ini doa untuk siapa? Anak-anak di Sumba. Jadi di rumah mereka kumpulkan uang, kemudian mereka belikan dan untuk anak-anak Sumba. Lalu setiap kali kita pergi, kita selalu mengutus mereka dengan berdoa. Dan bukan orang itu saja yang pergi, tapi komit di belakangnya, komsel waktu itu istilahnya, komsel yang pergi. Satu orang yang pergi, tapi sebenarnya satu rombongan. Setiap hari mendoakan apa yang terjadi di sana. Sebab pergi ke sana bukan hanya peperangan secara fisik, tapi juga peperangan secara rohani. Saya
saya mengundang kita. Sebab cara-cara seperti ini perlu kita latih supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Bahkan kita tahu perintah Tuhan yang terakhir apa? Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil dan baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya tentu kita mesti tahu dulu, kita mesti tahu kebutuhannya, lokasinya di mana, lalu kemudian ada hati, kita terkonek dan barulah kita berkontribusi. Saya mendoakan komunitas di tempat ini sebagai anak-anak muda seperti pada waktu pelayanan ini dimulai, Anda boleh berbagian di dalam pekerjaan kerajaan Allah itu. Saudara sekalian yang saya mau bagikan, perhatian yang paling banyak, sukacita yang paling banyak bukan waktu membangun gedung. Saya tahu ada satu grup besar dari Bandung, bangun gedung di sana dan mewah sekali. Kita nggak bisa karena kita nggak punya kemampuan itu. Tapi Tuhan kasih kepercayaan kepada kita dengan membawa orang-orang percaya pada Yesus. Dan setiap kali kita melihat orang menangis mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hati kita bergembira. Dan semua hal-hal yang lain menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara sekalian, persis seperti ayatnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini baru selesai minggu lalu. Jemaat Tuhan dan orang tua ada yang potong pohon kelapa, kasih duit, kasih makan untuk bisa bangun tempat ini. Tapi yang paling indah adalah perubahan hidup. Saya mau kenalin, di sini ada Ruth Nanda Inebulu. Ada di sini? Mana anakmu? Harusnya ada? Oh tidak. Mereka ada di TKI masih ya. Seorang yang Tuhan kasih izin untuk bisa kuliah di Maranatha. Saudara sekalian pertama kali ketemu ini dia ya. Bukan yang pakai topi sebelahnya ya. Nah waktu itu kita pakai beasiswa babi. Jadi gak pakai uang tapi babi. Jadi babinya boleh diternakin gede lalu kemudian dijual. Selisihnya, marginnya, modalnya itu menjadi uang buat mereka. Yang kedua kita ketemu dengan dia tahun kedua untuk dia pikir dia mau ke jurusan kemana. Yang ketiga dia sudah lulus. Keempat ada di Maranatha. Dan nanti tahun ini kalau Tuhan izinkan dia lulus daripada Maranatha. S1 pertama dari Maranatha di desa tersebut. Saudara sekalian gak pernah, waktu datang kita pengen cita-cita, enggak pernah. Tapi kita belajar untuk taat dengan pimpinan Tuhan, ayat itu diberikan maka kita melakukannya. Walaupun susah, walaupun harus dengan keringat air mata, tapi Tuhan wujudkan. Dan satu kali 11 tahun kemudian kita akan memetik buah hasil pertama untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan apa yang engkau pegang? Kadang-kadang enggak langsung bisa ketahuan sekarang. Tapi engkau diminta untuk mendengarnya, percaya menerimanya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Janji Tuhan bagi mereka yang mendengar dan menerima dan melakukan firman Tuhan. Kita baca bersama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa katanya? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, saya gak mau kalian pulang dengan sia-sia. Coba ingat satu firman Tuhan. Pegang ayat firman Tuhan itu, sepakat. Ya Tuhan, aku percaya. Lalu hidupi firman Tuhan itu. Hari ini buat yang bisnis, saudaraku memang tidak mudah. Saya, Pak Roni, Pak Dondon setiap minggu ketemu. Dan satu yang kami doakan yaitu pergumulan kalian sebagai pebisnis. Memang tidak mudah. Bukan hanya kalian yang bergumul untuk itu. Semua orang yang melakukan bisnis melakukan hal itu. Persoalannya adalah kamu bisa bertahan apa tidak. Hari ini saya mau bacakan Mazmur 121 buat kamu. Dan saya mau undang kamu untuk baca firman Tuhan ini 121 ini. Di handphone masing-masing dan kamu boleh ingat, boleh pegang ayat itu dan keluar nanti kamu mau bilang Tuhan amin firman Tuhan ini buat saya dan saya mau lakukan itu. Di bisnis saya, di keluarga saya dan lain sebagainya. Mazmur 121. Mazmur 121. Silakan buka di Alkitab digital saudara. Berikan highlight, di capture, bawa firman Tuhan ini. Tuhan ingin kamu menghidupi ayat-ayat ini. Secara khusus buat engkau yang bergumul dengan persoalan saat ini, persoalan apapun juga, ayat ini adalah buat kalian. Yuk kita baca bareng-bareng. Mazmur 121. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan ini. Mari jemaat sekalian, kita mau menyanyikan pujian yang tadi, sebab aku percaya karena kita bukan melihat, tapi semua karena firman Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Dengan segenap hati kita nyatakan, yes, terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 121 tadi bilang, dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Tuhan yang gak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Dia akan menjaga kita, bahkan keluar masuk kita diberkati. Saya dan Pak Roni akan mendoakan kamu secara khusus buat bisnismu pagi ini. Dan kalau engkau berkata, Tuhan, saya ingin sekali firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya. Saya hidup di dalam firman itu. Kau buka kedua telapak tangan, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya minta Pak Roni untuk naik ke atas. Mari kita doakan teman-teman kita yang bergumul dalam keseharian mereka, dalam bisnis mereka. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia akan menjaga kita, dia akan memelihara kita. Bahkan dia memelihara, memberkati keluar masuk kita. Secara khusus pagi ini untuk bisnismu, serahkan pada Tuhan. Dan di atas firman Tuhan Mazmur 121, kita minta anugerah Tuhan menolong. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan itu untuk kami bertahan dalam kehidupan kami. Bukan untuk sukses, tapi bagaimana kami di dalam kehidupan hari lepas hari dengan problem kami tetap bertahan menjadi pelaku dari firman-Mu. Karena kami yakin untuk itulah Tuhan menciptakan kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kalau perkataan-Mu kami lakukan, Engkau berjanji ya Tuhan, ada berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Ada damai sejahtera yang akan memerintah hidup kami. Dan lebih daripada itu, hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Sebab itu hamba berdoa untuk tiap teman-teman yang hari ini hadir, baik yang online maupun onsite di tempat ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui problem hidup mereka. Mereka yang bergumul dengan keluarga,
mereka bergumul dengan pasangan, mereka yang bergumul dengan masa depan mereka, mereka yang bergumul dengan bisnis usaha mereka. Mereka tidak dapat melihat jalan keluar, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu menolong kami. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya firman yang diberikan kepada kami untuk berjalan dari hari ke hari. Kalau kami bertanya, Tuhan, di mana pertolongan dari kami? Hari ini kami mendengar pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.